karir di politik, saya pikir saya sudah paripurna di partai ya. Saya pernah menjadi ketua di Sulsel 2 organisasi pemuda, yaitu Taruna Merah Putih dan Banteng Muda Indonesia. Hampir tidak ada orang yang seperti saya. PD Perjuangan sudah memberikan segala-galanya buat saya gitu ya. Fondasi yang kuat, banyak juga teman-teman berdarah-darah tapi tidak menjadi sesuatu. Saya berdarah-darah memang, tapi saya juga menjadi sesuatu. Nah, belajar dari situ dan belajar dari pengalaman 3 pilkada sebelumnya, ya saya pasti ingin ya, tapi saya juga terus bertimbang apakah partai mengizinkan saya atau tidak. Tugas wali kota ke depan ini yang saya sampaikan tidak mudah, antara melanjutkan dan membuat baru. Ya, Bung Karno kan bilang saya ini penyambung lidah rakyat. Ya kita ini harus menjadi penyambung lidah rakyat. Ibu Mega bilang tertawa dan menangis bersama rakyat. Satyam Eva Jayante, kebenaran akan menemukan jalannya. Sampai saat ini kita lihat hampir belum ada calon yang pasti. Hampir belum ada calon yang pasti. Maksudnya pasti itu sudah punya tiket, belum setengah tiket. Ya kalau saya maju hanya tiket pergi, Mbak. Tiket pulangnya belum ada. Hari ini adalah kehidupan. Hargailah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Sahabat UKI, kalimat bijak ini saya kutip dari salah satu media sosial bilik tamu kita hari ini. Beliau adalah seorang politisi, pernah menjadi wakil rakyat selama 25 tahun di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Saat ini beliau menjabat sebagai pengurus partai, tepatnya adalah sekretaris DPD PDIP Sulawesi Selatan. Lalu menjelang pilkada ini, nama beliau bergaul menjadi salah satu calon pemimpin, bakal calon pemimpin wali kota Makassar yang tengah digadang-gadang. Nah, kita sambut tamu kita. Beliau adalah Pak Rudi Pitergoni. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah datang. Manggilnya apa nih enaknya? Saya Nita saja Pak. Oh iya. Ya. Pak Rudi, kita ini pengen, saya yakin bahwa warga Makassar, warga Sulawesi Selatan sangat mengenal Pak Rudi. Tapi kami ingin melihat sisi lain dari Pak Rudi. Jadi saya ingin Pak Rudi, ayo ceritalah kepada saya dan sahabat UKI. Bagaimana masa kecil Pak Rudi? Di mana Bapak lahir, di mana besar, kemudian apakah memang pernah punya cita-cita jadi politisi? Bisa sampai di titik ini bagaimana ceritanya? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Nita. Jadi saya Rudi Pitergoni, lahir di Makassar 12 Mei 68. Nah, tidak terasa sudah hampir 56 tahun. Iya. Saya lahir di Makassar, sekolah di SD Ujung Pandang namanya, di Jalan Gondong Letimojo. Dan seperti anak-anak dulu, ya mainnya ya tidak seperti sekarang mainnya. Main gundu. Kelereng. Ya. Kemudian asin. Ya, permainan yang mungkin sekarang sudah jarang dilaksanakan. Tapi itulah masa kecil yang menurut saya sangat bahagia. Saya SMP di SMP Negeri 3 Makassar, Jalan Bajigau. Dan SMA Negeri 2 Makassar juga. Jadi SD, SMP, SMA di Makassar semua. Kemudian kuliah di Unhas, Fakultas Ekonomi. Kemudian di STI, LPI, kemudian di YPP S2-nya. Jadi saya menghabiskan waktu memang di... Benar-benar orang Makassar ya Pak? Ya, di Makassar. Ya. Lahir besar dan berkarya lah. Di Makassar. Ya kalau bicara cita-cita seperti anak-anak ya, bergeser dari waktu ke waktu. Waktu SD pingin sekali jadi pilot. Iya. Ya kan kalau pilot itu kelihatan gagal. Juga bagus ya Pak ya. Ya mungkin tahu diri bahwa tidak bisa ke situ. SMP berubah mau jadi insinyur. Lihat insinyur hebat ya. Apalagi mungkin pemimpin kita waktu itu Insinyur Soekarno ya. Dan
SMA berubah lagi. Iya. Mau jadi dokter. Makanya ambil makanya ambil jurusan IPA. Oh, oke. Tapi pas tes di Unhas, lulusnya di Fakultas Ekonomi. Jadi Ekonom. perjalanan hidup itu memang Asik ya Pak. berubah ya, mungkin seiring dengan waktu. Waktu di Fakultas Ekonomi ingin jadi bankir. Ya kan, teman-teman saya semua rata-rata kerja di bank gitu. Saya malah kejeblos gitu ya. Dunia politik gitu. Ya mungkin waktu di kampus saya cukup aktif di himpunan, cukup aktif di senat, kemudian juga di organisasi-organisasi intra kampus ya. Nah, itu mungkin jadi bekal ya. Jadi bekal. Akhirnya pada tahun 96 ada gerakan gelombang demokrasi di Indonesia, itu merubah hidup saya, Pak. Saya ikut gelombang itu, yaitu 96-98 itu ya Pak? Ya, Ibu Mega. Oke. Ya, waktu itu kongres di Medan, kemudian kongres di Surabaya, dan Ibu Mega kita lihat sebagai simbol dari perubahan pada saat itu. Sehingga saya aktif ikut dalam demo-demo bersama teman-teman aktivis demo. Lebih banyak teman-teman aktivis demo kembali ke kitanya. Saya lanjut menjadi politisi. Masuk menjadi simpatisan. Di MNI dulu berarti Pak ya? Iya, simpatisan, kemudian anggota, kader, akhirnya menjadi salah satu pimpinan partai. Iya. Jadi tidak terasa ya kalau kita lihat perjalanan hidup ini benar-benar berfluktuasi ya. Bahkan turbulensi gitu. Terjadi turbulensi. Dari ingin jadi bankir tiba-tiba jadi politisi. Tapi saya bukan politisi dadakan ya. Ya. Mulai karir dari bawah. Ya, saya pernah kawal Ibu Mega di sidang pengadilan di Makassar. Berarti kan status saya Satgas. Satgas partai. Setelah itu saya menjadi ketua Komca. Komca itu Komisaris Kecamatan. Pada saat PDI berubah nama menjadi PDI Perjuangan, saya menjadi ketua PAC, pengurus anak cabang atau setingkat kecamatan Ujung Pandang. Setelah itu karir saya meningkat. Bahkan dalam aksi-aksi demo saya pernah ditahan di Kodim. Jadi pernah ditahan di Kodim. 96-97 lah ditahan di Kodim. Tapi nggak lama, tahannya 1 hari ya. Laginya udah dibebaskan. Lumayan pernah ikut merasakan dinginnya tahan. Tapi itulah juga yang membuat saya tahu ya. Karena saya demo di kantor DPRD Sulsel. Setelah di demo di kantor DPRD Sulsel, saya diamankan. Dan berapa tahun kemudian saya menerima demo sebagai anggota DPRD. Jadi memang hidup itu seperti roda orang bilang. Makanya tadi Mbak kutip itu Mbak Dita. Iya. Hargailah kehidupan ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ya, saya selalu mengucapkan itu. Kita selalu sebagai manusia harus maksimalkan hari kita hari ini gitu. Nah, itulah perjalanan karir saya mulai dari Satgas, kemudian ketua kecamatan, kemudian saya menjadi sekretaris kota. Akhirnya saya menjadi sekretaris provinsi 4 kali berturut-turut. Ya, dengan 2 ketua yang hebat-hebat, Pak almarhum Asep B. Palaguna. Beliau sempat menjadi Pangdam dan Gubernur Sulawesi Selatan. Saya bangga. Kemudian banyak mendapatkan pelajaran yang luar biasa bersama beliau. Kemudian saya juga menemani Bapak Haji Ridwan Andi Fitri, anggota DPR RI. Beliau juga 2 periode. Kalau karir di politik, saya pikir saya sudah paripurna. Di partai ya. Saya pernah menjadi ketua di Sulsel 2 organisasi pemuda, yaitu Taruna Merah Putih dan Banteng Muda Indonesia. Hampir tidak ada orang yang seperti saya gitu ya. Pernah menjadi 2 ketua. Bahkan saya menjadi salah satu ketua di tingkat nasional untuk Banteng Muda Indonesia gitu. Jadi BD Perjuangan sudah memberikan segala-galanya buat saya gitu ya. Fondasi yang kuat. Banyak juga teman-teman berdarah-darah tapi tidak menjadi sesuatu. Saya berdarah-darah memang. Tapi saya juga menjadi sesuatu. Memimpin di beberapa organisasi. Ya, jadi anggota DPRD juga ya karena penugasan dari partai ya. Saya juga mungkin politisi yang merasakan DPRD dalam sistem yang berbeda-beda.
yaitu sistem pemilihan tidak langsung, sistem pemilihan setengah langsung, dan sistem pemilihan langsung. Saya juga anggota DPRD yang merasakan pemilihan wali kota masih secara langsung. Juga pemilihan wali kota DPRD melalui DPRD ya, saya pernah rasakan. Pak Ilham pada saat itu yang terpilih, saya masih rasakan. Kemudian saya juga masih merasakan pemilihan seperti sekarang ini. Jadi saya beruntung, saya pernah PAW. 99 saya PAW. Gitu. Ya, 2004 sampai sekarang saya pernah terpilih karena nomor urut. Ya, saya bisa juga terpilih karena pemilihan langsung. Jadi semuanya sudah saya lewati, saya rasakan gitu. Dengan tentu dinamika yang berbeda-beda ya. Dinamika yang berbeda-beda. Tidak terasa 2 periode di Kota Makassar dan 3 periode di Sulawesi Selatan. Tanggal 23 September ini tahun 2024 saya mengakhiri tugas di DPRD Sulsel. Ya, jadi cukup panjang Mbak. Ya. Kalau mau diulas Mbak Nita banyak. Sangat artinya betul-betul dilahirkan ya. Artinya dilahirkan dari tubuh politisi, dari apa, dilahirkan oleh alam sekarang ini. Saya pernah menjadi anggota DPRD termuda pada zamannya. Ya. Saya sekarang juga sudah senior banget gitu ya. Umurnya kan udah 56 ya. Umur sudah mulai pensiun. Tapi tadi Mbak Nita bilang dalam diskusi santai, umur matang gitu ya. Umurnya sangat matur ya. Jadi istilahnya asam garamnya sudah dirasakan. Laut dan gunung juga sudah didaki apa ya. Lebih banyak asam dan garam memang. Pasti ada gula-gulanya sedikit. Ya. Pak. Itu perjalanan yang sangat panjang betul yang Bapak bilang tadi. Dan tidak mudah menurut saya menjadi wakil rakyat selama 25 tahun ya Pak. Ya. Jadi dalam prosesnya itu ada berapa banyak warga yang memilih Pak Rudi untuk menjadi wakilnya di Makassar, lalu kemudian di DPRD Sulawesi Selatan. Nah, selama 25 tahun itu, apa yang Bapak rasakan, apa yang menurut Bapak, yang Bapak ketahui tentang masyarakat Sulsel, selain memang dari lahirnya memang sudah orang Makassar asli ya, sebenarnya bisa saya katakan demikian. Hanya gara ini. Apa namanya Mbak Nita, 25 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi juga bukan waktu yang panjang ya. Karena dinamika politik itu benar-benar berubah. Saya berada sangat cair ya Pak, bergerak. Sangat cair, politik itu sangat cair. Ya, saya rasakan 2 periode itu menjadi partai oposisi ya. Tidak oposisi ya, tidak ada istilah oposisi dalam penamaan kita, tetapi posisi kita tidak dalam pemerintahan. Kemudian pernah berada bersama-sama di partai yang memerintah, ya, yang presidennya terpilih. Kemudian dinamika nasional dan dinamika di daerah tidak sama. Di daerah itu lebih cair. Kita tidak, yang kita lihat itu bagaimana membangun Kota Makassar umpamanya, bagaimana membangun Sulawesi Selatan, sehingga kebersamaan antara anggota DPRD itu benar-benar kompak dan tidak terasa kita sudah seperti keluarga. Anggota DPRD itu sudah seperti keluarga karena mungkin kita punya cita-cita yang sama. Beda kalau di gubernur dan wali kota, 1-2 orang kan. Kalau DPRD ini kan kolektif, Mbak. Pemikiran yang keluar dari DPRD itu bukan pemikiran Rigoni, tapi pemikiran secara kolektif, kelembagaan. Sehingga bagaimana peran anggota DPRD berharap pikiran-pikiran dari partai menjadi pikiran-pikiran untuk bangsa dan negara ini. Itu yang berat sekali. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman nanti yang akan masuk di DPRD. Tidak mudah itu. Tidak menjalankan tanggung jawab itu. Dari 10 penugasan, mungkin 2-3 yang bisa kita golkan, kemudian 3 kita berelaborasi, dan sisanya mungkin belum bisa kita kerjakan. Pak Rudi, selama 25 tahun itu, bagaimana menurut Pak Rudi masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Makassar, apa yang mereka butuhkan sebenarnya? Makassar ini kan kalau kita lihat teori ya dari Maslow, yang pertama kan itu sandang pangan papan.
Makassar ini sudah hampir kita lewatin itu. Yang kedua kan adalah pendidikan dan kesehatan. Sehingga kita lihat ada era di mana seluruh calon wali kota, calon gubernur atau calon pemimpin kabupaten kota dan provinsi menggaungkan isu itu, pendidikan dan kesehatan. Ya kan kita lihat kalau di DPRD anggaran pendidikan itu kan harus 20% dari anggaran APBD, kemudian kesehatan 10%. Ada aturan-aturan seperti itu. Berarti negara juga sudah ikut terlibat. Jadi isu yang pertama tadi sandang pangan papan, kemudian bergeser ke isu pendidikan dan kesehatan. Sekarang kalau kita lihat isunya itu berubah. Isunya itu infrastruktur dan keamanan. Jadi pemimpin ke depan ini tantangannya itu adalah infrastruktur dan keamanan. Keamanan ini bukan cuma keamanan secara fisik, tapi keamanan secara non fisik, ya keamanan data, keamanan informasi dengan teknologi yang ada gitu. Jadi tantangan pemimpin ke depan berubah. Ya. Dulu kan nggak ada podcast. Betul. Ya, dulu kan ya. Sekarang orang bekerja dengan AI, Pak. Betul. Artificial Intelligence. Ya, semuanya kan AI sekarang. Handphone pakai AI, ya kan. Suami-suami senang sekali handphone pakai AI kan, supaya nggak bisa lagi pakai kan gitu. Ya, ini zaman yang berubah. Saya orang yang beruntung, Mbak. Saya sempat dapat radio, televisi hitam putih, televisi satu channel, dan televisi yang multi channel kayak sekarang, ya kan? Saya dapat teknologi handphone dari telepon biasa, terus telepon satelit, kemudian GSM, AMPS, sekarang GSM, bahkan meningkat lagi teknologinya kan? Ya. Sudah LTE, 5G, ya mungkin nanti sudah 6G, ya. Kita udah kayak di film-film itu kalau kita sudah sisa diginin-ginin aja udah muncul. Tidak screen tadi ya. Ya, touchscreen. Kan itu film-film, Mbak ya. Betul. Sekarang mungkin arah ke situ. Saya adalah generasi yang sangat beruntung. Saya masih pakai orang bilang zaman dulu itu strong king. Ya, lampu strong king ya kan. Kemudian lampu PLN yang ada jamnya nyala. Ya, sampai jam 9 malam. Ya, makanya strong kingnya sudah disiapkan gitu. Dan saya dapat teknologi sekarang yang sudah LED lampunya kan, dari pijar ke LED. Ya. Jadi saya adalah generasi yang paling menikmati perjalanan. Tentu tantangannya pasti akan berbeda untuk politisi-politisi ke depan, untuk masyarakat Sulsel juga pasti berbeda. Makassar dulu kalau zaman kita, yang penting saya kenal, yang penting pasang baliho, yang penting punya karya-karya sosial. Punya modal sosial, punya modal politik. Itu cara berpikir politisi zaman kemarin. Nah, kalau politisi zaman now, ya 3 modal itulah, Mbak. Modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Ya, jadi harus punya itu, dan ini memang yang perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan. Karena kalau kita lihat sekarang umur politisi itu, ya mungkin karena zaman, Mbak ya. Kan generasi ini terjadi bonus demografi ya. 2025 ya Pak ya, 2045 ya. Iya 2045 kan Indonesia emas ya. Indonesia emas. Tahun Indonesia kita. Iya. Nah kita menuju sekarang bonus demografi kita kan ledakan usia produktif ini besar sekali. Betul. Kan itu. Tentu yang saya bilang tadi kalau kami dulu dengar radio, mereka sekarang AI kan. Iya. Berbeda gitu dan mereka boleh dibilang mulai jenuh dengan perpolitikan. Mulai jenuh. Ya. Kalau kita lihat angka yang boleh dibilang golput itu banyak di generasi seperti itu. Di generasi yang sekarang ini Gen Z ini ya Pak? Gen Z ya. Karena mereka merasa bahwa politik itu kaku, politik itu membosankan, politik itu tidak having, politik itu saling melukai, politik itu saling mencederai, politik itu hoax. Padahal politik itu suci. Jadi Pak Rudi sendiri apa yang Pak Rudi lakukan untuk mengubah cara pandang? Ya saya berusaha tampil sebagai politisi dengan memberikan kata-kata motivasi. Ya di Instagram saya, di Facebook saya berusaha untuk menampilkan kata-kata yang menginspirasi generasi muda. Karena generasi muda tidak bisa lagi kita kasih masukan-masukan dengan gaya politisi kemarin. Mereka harus didekati dengan gaya mereka.
kita dekati dengan pakai baju safari, pakai baju itu datang ke mereka udah merasa bahwa ada gap gitu. Jadi kita harus tahu bahwa mereka ini umpamanya senangnya main bola. Ya kita harus tahu cara bermain bola gitu. Kalau main bola tidak boleh dipegang dengan tangan, pakai kaki. Kalau main basket kan justru tangan yang dipakai, kaki malah nggak boleh gitu. Nah sama generasi Gen Z milenial, ini memang harus pendekatan-pendekatan baru ya. Politik itu tidak boleh, mereka tidak suka politik yang kaku gitu. Ya media sosial kan kita lihat, mereka baca media sosial. Begitu mereka skip pasti. Karena yang kelihatan itu, saya akan ini. Mereka udah tidak suka gitu. Jadi tidak boleh hard campaign. Mereka butuh yang soft campaign. Gitu. Ya. Dan saya rasa saya juga cukup banyak yang pilih dari generasi Gen Z. Millennials. Kenapa? Ya. Karena kebetulan putri-putri saya kan sudah masuk di generasi itu. Mereka bisa bilang, papa tuh old itu. Iya, maksudnya gaya kampanyenya. Saya itu dianggap tuh old. Gitu. Ya, saya tanya, bagaimana? Ya mereka jelasin bahwa, papa jangan langsung masuk. Kalau masuk begitu, ya pada kabur. Ya. Mereka maunya itu disentuh dengan AI gitu. Mereka suka yang visual gitu. Ya. Tidak suka lagi. Jadi kata-kata pesan disampaikan dengan cara-cara yang soft. Pak Rudi, kalau saya dari tadi perbincangan ini saya menangkap Pak Rudi sangat fleksibel, sangat cair, sangat dinamis ya, sangat lentur dalam menyikapi perubahan-perubahan zaman. Apakah itu ya kemudian nama Anda sering disebut-sebut menjadi salah satu calon pemimpin potensial untuk ini kan sekarang lagi menjelang Pilkada 2024. Nama Anda itu sering terdengar juga menjadi salah satu pemimpin potensial untuk Pilwali Kota Makassar 2024. Nah, apakah Pak Rudi bersedia kalau misalnya ada partai atau partai Anda mengusung Anda untuk menjadi calon pemimpin di Pilkada Wali Kota Makassar 2024? Ya kalau calon Mbak, saya sejak 2004 itu sudah disebut-sebut terus Mbak. Ketika Pak Ilham Jilid 2, Pak Dhani Jilid 1, Pak Dhani Jilid 2 selalu disebut. Bahkan sekarang lagi kembali disebut. Cuma tentu kan ini mungkin bedanya partai saya dengan yang lain Mbak. Kalau di PD Perjuangan, Mbak boleh lihat lah kalau sekretaris itu memang di belakang meja. Lihat sekjen saya Mbak kan. Oke. Masuk gak jadi menteri, gak jadi anggota DPR. Ya jadi memang kalau sudah memilih jabatan sekretaris di PDI Perjuangan itu Mbak, ketua terpilih, kemudian sekretaris. Sekretaris itu ada catatannya lagi Mbak. Kalau jadi sekretaris harus ini. Oke. Iya, jadi tentu antara keinginan dan pilihan partai itu harus selaras. Ya saya gak mau bohong bahwa saya juga berkeinginan ya. Punya cita-cita, punya pikiran yang cukup dan punya pengalaman politik yang cukup lumayan ya Mbak ya. 25 tahun di DPRD dan semuanya di Makassar. 2 periode jadi anggota DPR Kota, 3 periode jadi anggota DPR Sulawesi Selatan dari Dapil Makassar. Pernah Makassar secara keseluruhan, terus Makassar A ketika terbagi karena Makassar jumlah penduduknya meningkat sehingga melebihi dari batas undang-undang jumlah kursinya 15 kursi. Sementara undang-undang hanya 12, sehingga 2 pemilihan terakhir itu Makassar dibagi. Makassar A 9 kursi dan Makassar B 6 kursi. Sehingga saya pada saat itu ditugaskan di Makassar A karena daerah domisili saya di Makassar A. Partai menugaskan di situ. Nah belajar dari situ dan belajar dari pengalaman 3 pilkada sebelumnya. Ya saya pasti ingin ya. Pasti. Ya tapi saya juga terus bertimbang. Apakah partai mengizinkan saya atau tidak. Partai merasa bahwa saya cukup di partai saja. Karena jadi sekretaris partai itu Mbak suatu kehormatan kalau di PDI Perjuangan gitu. Tidak mudah menjadi sekretaris. Ya, apalagi saya sekretaris 4 periode di Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 periode sekretaris di Kota Makassar. Kalau sekretaris itu milik partai. Tapi tentu saya berharap ya dalam melihat bahwa banyak yang berharap juga saya orang bilang pindah haluan gitu. Kalau sekarang ini
Wakil rakyat, legislatif, legislatif. ya bisalah saya di eksekutif. Eksekutif. Gitu. Biasa kalau kita bercanda kalau naik pesawat Mbak, ketemu sama teman-teman eksekutif, mereka duduknya di pesawat kan kelas eksekutif gitu. Ya kita bilang pamit ya, kami di belakang karena di depan nggak ada kelas legislatif gitu. Yang ada cuma kelas eksekutif. Jadi kami di belakang gitu karena kelas eksekutif aja di depan gitu. Ya banyak yang berharap ya saya sudah 25 hampir 25 tahun di legislatif. Ya sudah saatnya mungkin saya berpindah ruang ya. Iya, jadi bukan cari jabatan ya Mbak, tapi bentuk pengabdian gitu. Contoh bentuk pengabdian, saya kemarin kalau mau nyaman tetap di DPR provinsi aja kan. Tapi penugasan partai saya ke RI. Ke Senayan membantu partai di situ, Bapak Haji Rito Nandi Witri yang incumbent. Ya saya bersama-sama beliau bahu-membahu karena kita lihat pertempuran untuk merebut kursi ini sangat berat gitu ya, sehingga tentu partai sudah memberikan segala-gala buat saya gitu, sehingga saya juga harus siap untuk memberikan juga bagian saya bertempur untuk partai. Iya. Kalau sekarang juga sementara proses ya Mbak ya, karena Agustus Mbak Dita ya, Agustus baru jalan ke proses pendaftaran ya. Kalau saya cair aja, ya mengalir. Kalau memang akhirnya. Kalau misalnya partai kalau memang akhirnya saya kan banyak orang nggak suka. Atau misalnya ada partai lain yang ingin mengusung Pak Rudi. Sulit Mbak, kalau kami PD Perjuangan itu tetap harus dari PD Perjuangan. Makanya banyak orang nggak terlalu suka dengan istilah di PD Perjuangan. Petugas partai. Banyak nggak suka. Padahal kan itu hanya istilah aja. Yang namanya petugas partai yang mencalonkan kan adalah partai. Betul. Jadi kami ditugaskan. Harus pengabdiannya kepada partai dulu ya Pak. Oh gitu ya. Tapi untuk bangsa kan. Oke. Jadi kalau umpamanya saya tidak dicalonkan oleh partai saya tidak akan maju. Oh gitu Pak. Ya itu memang hakikat seorang kader. Begitu. Ya kader harus tunduk dan patuh terhadap perintah partai. Pak Rudi, di luar partai, Anda menjadi anggota DPRD itu selama 25 tahun itu dipilih oleh rakyat. Jadi kalau di Kota Makassar itu kita tadi hitung-hitungannya kurang lebih 8.000 warga pemilih yang memilih Pak Rudi untuk menjadi wakilnya di parlemen. Lalu di Sulawesi Selatan ada kurang lebih 25 ribuan. Ketika Sulsel tergabung tergabung jadi satu ya. Jadi satu. Ketika pecah itu 15.000. Pernah 16.000. Nah, artinya ada rakyat yang menaruh harapan di pundak Pak Rudi untuk misalnya menjadi pemimpin yang lebih baik. Apakah itu tidak menjadi bagian dari pertimbangan Pak Rudi? Setiap hari ini, setiap pagi sampai malam di WA saya ini banyak sekali. Iya, maksud saya kalau rakyat yang berharap Anda untuk maju, apakah itu tidak menjadi pertimbangan? Itu jadi pertimbangan pasti. Itu jadi pertimbangan. Sehingga kemarin teman-teman banyak yang mengambilkan saya formulir untuk maju menjadi calon wali kota. Di 2024 ini. Iya, cuma kan menjadi calon wali kota ini kan pertama harus 10 kursi. Berarti PD Perjuangan hanya 5 kursi. Kita masih membutuhkan 5 partai lain. Ya. Nah tentu dinamika partai-partai ini kan agak belum cair ya. Masih kental karena baru selesai Pilpres ini. Baru selesai Pilpres ya. Terlalu dekat mungkin antara Pileg dengan Pilpres dengan keadaan ini terlalu dekat, masih kental. Jadi sampai saat ini kita lihat hampir belum ada calon yang pasti. Hampir belum ada calon yang pasti. Maksudnya pasti itu sudah punya tiket, belum setengah tiket. Ya kalau saya maju hanya tiket pergi Mbak, tiket pulangnya belum ada. Iya kan, jadi tentu hitungan partai itu adalah bagaimana seorang seperti Rudi Goni maju tidak kalah. Iya. Karena nama partai yang dibawa. Ya, kalau pertempuran di Pileg beda, kan itu satu partai kita sama-sama. Kalau dapat kursi kan semua menang. Yang seperti itu ya. Okay. Ya, pertempuran kita kan dengan partai A, B, C, D. Kalau di Pilwalkot lebih kepada profil ya Pak? Profil, nah figur. Okay. Nah, kalau figur itu kalah, berarti kan partainya juga kalah Mbak. Iya kan, nah pasti itu menjadi pertimbangan juga. Makanya mungkin sekjen kami itu menjadi contoh bahwa tidak jadi menteri, tidak jadi anggota DPR gitu. Ya masih syukur kami yang jadi sekretaris di tingkat provinsi ini belum dilarang gitu.
dilarang Jadi wakil rakyat. untuk menjadi wakil rakyat. Karena yang ngurus partai itu kan siapa, Mbak? Kalau semua yang pengurusnya aktif dengan kegiatan-kegiatan lain, yang ngatur partai siapa? Tentu sekretaris, Mbak. Ya, sekretaris. Kepala staf di partai. Iya, kepala staf di partai. Jadi memang antara keinginan, harapan, dan kenyataan kadang tidak selaras. Tetapi sebagai kader partai yang baik, ya kita selalu ingin mengecilkan gap antara keinginan, harapan, dan kenyataan gitu. Ini yang harus dikecilkan gap. Pak Rudi sendiri secara pribadi, menurut saya, apakah tidak melakukan semacam pendekatan atau apa yang dilakukan kepada partai bahwa sudah, kalau itu sudah dilakukan. Okay. Ya, dan saya yakin partai punya daftar mengenai apa saya. Ya, track recordnya Pak Rudi ya, betul. Mereka sudah tahu ya. Cuma ya tentu kebutuhan partai lagi, Mbak. Saya dibutuhkan di mana gitu. Saya dibutuhkan di eksekutif atau di struktur partai seperti itu, Mbak. Atau ada penugasan lain. Ya, PD Perjuangan seperti itu, partai yang seperti itu lah, Mbak. Mungkin kita lihat ya, makanya yang sekali lagi kadang orang kesel dengar itu, tapi itulah hakikat PD Perjuangan, dan itulah yang menguatkan PD Perjuangan selama ini. Ketika kader-kadernya taat dan patuh pada asasnya, terhadap asas kita. Ya kan berpartai namanya. Betul. Berpartai. Kalau kita berpartai, apalagi sekelas saya, kelas yang sudah menjadi guru partai. Saya ini guru partai. Iya, betul. Guru kader. Saya ini sudah guru kader. Dan kalau guru kadernya tidak memberi contoh yang baik, ya kader-kadernya izin, Mbak. PD Perjuangan punya anggota itu besar sekali di Indonesia. Jadi partai yang besar sekali. Pemenang pemilu kan, Pak ya? Iya, tentu mengaturnya ini tidak mudah. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang mau keluar dari agak sedikit lain-lain. Ya. Jadi tentu dibutuhkan memang pemimpin yang tegas, tapi luwes, ya, dan bisa didengar gitu. Karena terlalu sudah penuh ini penumpang. Iya. Pak Rudi, saya pengen tahu bagaimana pandangan Pak Rudi tentang peta politik di Kota Makassar ya. Ini kan kita tadi menyebut tentang peluang menjadi pemimpin di Pilkada Wali Kota Makassar. Kan ini tidak ada incumbent, lalu muncul nama-nama baru ya dari untuk kontestasi di 2024 ini Pilwali Kota Makassar. Bagaimana pandangan Anda tentang peta politik? Yang saya tunggu sebenarnya namanya Bang Uki. Kok belum muncul, ini nanti sampaikan sama Bang Uki ini kenapa beliau kali ini adem ayem ya. Saya malah menunggu nama Bang Uki gitu, karena saya lihat kemarin pemilu yang lalu Bang Uki cukup aktif gitu ya. Titip pesan buat Bang Uki. Kemudian kalau saya lihat ini tadi saya sampaikan sama Mbak Nita, peta kita ini masih kental, belum cair. Ya masih efek dari Pilpres kemarin. Mungkin Juli pertengahan atau Juli akhir ini atau Agustus awal baru kelihatan gitu. Ya mencari pasangan itu seperti mencari pasangan hidup lah, Mbak. Ya tidak mudah gitu. Bukan karena saya punya 5, Mbak Nita punya 5, ayo kita kawin. Enggak gitu, Mbak Nita kan. Pasti chemistry-nya seperti apa, niatan kita sama-sama untuk membangun Kota Makassar seperti apa. Memang menarik ya Makassar ini karena tidak ada incumbent. Memang menarik. Apalagi incumbent sekelas Pak Dhani ya, yang pencapaiannya cukup bagus ya. Sering mendapatkan penghargaan, sehingga tentu tidak mudah bagi calon-calon wali kota bersaing di Makassar ini. Karena Makassar ini kompleks, kemudian heterogen. Dan problem di Makassar ini problem kota besar, ya kemacetan, lapangan kerja, infrastruktur, seperti itu ya. Itu yang menjadi problematika Kota Makassar. Kemudian bangunan-bangunan, ya penataan kawasan, ya Pak Dhani sudah bagus penataannya, tapi tentu saja kan di lapangan pasti ada riak. Ya, nah tugas wali kota ke depan ini yang saya sampaikan tidak mudah, antara melanjutkan dan membuat baru. Ya kan itu, makanya kalau kita lihat tagline di baliho-baliho ini ada yang melanjutkan,
ada yang tebar, ada yang baru gitu kan ya. Tentu masyarakat butuh konkretnya seperti apa. Banjir, umpamanya macet tadi saya sampaikan. Dan yang paling parah nanti ini adalah angka usia kerja yang semakin meningkat. Banyak, ya. Apakah lapangan kerja juga tersedia dengan baik? Jadi wali kota ke depan ini tugasnya adalah menciptakan itu. Lapangan kerja. Tentu ya semakin banyak perusahaan-perusahaan bisa masuk di Makassar. Tentu ya kawasannya kita, kawasan industri yang bisa menyerap tenaga kerja. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian perusahaan-perusahaan nasional semua. Karena Sulawesi Selatan dan Makassar ini menjadi jembatan Indonesia Timur. Penghubung ya. Penghubung hubnya. Hub. Ya itu menjadi perhatian semua. Nah itu kalau saya Pak. Ya tentu penataan birokrasi ya. Supaya birokrasinya semakin dekat dengan rakyat. Birokrasinya semakin cekatan. Dan birokrasinya tidak bertele-tele lagi. Jadi memang dengan adanya contoh mal pelayanan publik ya. Yang mempercepat pelayanan pada publik. Itu kebutuhan masyarakat saat ini ke depan gitu. Jadi kalau kita lihat para wali kota, saya lihat sampai saat ini baru memperkenalkan diri gitu. Pada posisi memperkenalkan diri, belum tajam ke apa yang akan mereka lakukan. Dan itu yang ditunggu oleh masyarakat gitu, apa yang akan dilakukan. Dan posisi saya Mbak, ya saya juga menunggu gitu. Apakah saya ditugaskan atau kembali dibilang di partai saja. Mengurus partai. Ya kita menunggu saja. Wah begitu. Ya. Saya sebenarnya juga pengen, apakah itu tadi juga jawaban, saya pengen bertanya kira-kira kalau Pak Rudi dipilih, apa yang Pak Rudi akan lakukan? Pertama kita harus mengenali problem kota kita. Satu. Ya kita harus kenali. Yang kedua, pelayan masyarakat. Yaitu tadi birokrasi. Yang ketiga pasti pertumbuhan ekonomi. Ya kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja, kita bisa menciptakan usaha-usaha yang lebih lebih potensial di Kota Makassar ini, maka pertumbuhan ekonomi kita akan baik gitu. Nah ini yang kita kalau bisa di atas rata-rata nasional itu kan itu yang harus kita jalankan. Kalau saya itu, jadi wali kota saya kalau jadi wali kota ya pasti saya bilang tadi problem masyarakat. Macet, lapangan kerja, banjir atau genangan, kemudian keamanan. Keamanannya Pak. Ya, untuk kota besar itu nomor satu ya Pak. Nomor satu sekarang itu keamanan. Masyarakat itu butuh nyaman gitu. Jadi Makassar itu menjadi kota yang cozy gitu, yang aman, nyaman gitu ya. Ya walaupun kita di sini dikenal juga kota demo, tapi dalam sehari-harian kita itu benar-benar aman gitu. Demonya tertib, menyampaikan aspirasi dengan baik. Kota yang berdinamika dengan baik. Ya kalau saya malah jadi wali kota, siapkan tempat untuk para pendemo itu. Diberi ruang untuk mereka rakyat bersuara ya Pak. Ya kita lihat momennya kantor balai kota kita sekarang. Ya kantor balai kota kita harusnya memang kita siapkan ruangan mereka untuk menyampaikan aspirasi. Ya, dan ada wakil-wakil dari birokrasi yang piket di situ. Yang menyambut ketika mereka demo. Kalau sekarang ini gimana Pak? Belum ya menurut Pak Rudi? Saya juga lagi pelajari dinamika demo sekarang ini. Apakah demo kita ini memang seperti negara-negara maju atau demo-demo kita masih seperti negara-negara berkembang. Ya tentu kalau negara-negara maju, saya yakin demo kita sudah ke arah ke negara-negara maju. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana aspirasi mereka itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan ada pertanggungjawaban kepada rakyat dari wali kotanya. Ya walaupun belum bisa memenuhi harapan dari pendemo, paling tidak mereka disampaikan gitu. Bahwa tersalur ya. Ide aspirasinya umpamanya seperti ini. Ya kami sementara lakukan seperti ini. Jadi ada jawaban-jawaban gitu dan itu ditangani dengan baik gitu. Ya kita juga harus mendekati lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
ormas, ya, tokoh masyarakat. Mereka ini kan menjadi pionir-pionir di lingkungan masing-masing. Itu yang kita harus dekati. Jadi tata kelola lah, tata kelola. Tata kelola pemerintahan. Pemerintahan ini dilakukan dengan lebih transparan, AI, ya kan? Ya, masyarakat tidak perlu, kalau masyarakat sudah sekarang begini, Mbak. Era digital ya. Iya, era digital, tapi demo masih lapangan. Kenapa? Karena masyarakat belum percaya dengan demo secara digital, melaporkan aspirasinya lewat digital. Berarti SDM lagi nih Pak ya? Tanggapannya Mbak, tanggapan. Ya. Respons dari pemerintahnya. Coba responnya bagus. Yang demo itu diajak ngobrol. Momennya begini Mbak, masuk tanggal 1, tanggal 3 sudah mereka diajak ketemu. Itu tidak perlu lagi kan. Iya. Tidak terlalu lama mereka menunggu ya. Iya, jadi akhirnya mereka bilang gitu, ada kata-katanya Wiji Tukul. Kalau tidak ada lagi tempat untuk berlari, sisa tembok di belakang kita, maka hanya satu kata, lawan. Jadi itu kan eskalasi dari kemarahan rakyat ya. Masyarakat, coba kita lihat masyarakat demo biasa dibiarkan berlama-lama gitu. Harusnya kan ada yang berani datang menyampaikan. Itu menarik sekali Pak, menurut saya idenya. Ajak mereka ngobrol gitu kan. Ya, sekarang memang laporan mengenai apa yang diharapkan oleh masyarakat sudah ada. Tetapi tanggapannya yang lambat. Respon dari pemerintah sendiri yang. Coba kalau pemerintah responnya cepat. Tanggal 1 masukan, tanggal 3 sudah ada jawaban. Ya kan tanggal 1 masuk, tanggal 2 dibahas. Ya. Tanggal 3 sudah ada jawaban. Ya, jadi operator itu menyampaikan kepada dinas terkait, ada demo mengenai jalan berlubang. Jadi efektif, efisien apa gerakan yang dilakukan. Dinas terkait bilang, oke, kami punya anggaran, bisa diminta izin dari Pak Wali Kota atau minta izin dari Pak Gubernur. Kalaupun tidak ada anggaran gimana Pak? Setidaknya disampaikan. Iya, bahwa ini akan menjadi perhatian kami untuk anggaran berikutnya. Ya kan gitu, masyarakat kan senang. Ya. Tapi pasti dia tunggu kapan lagi dia akan demo lagi kalau tidak ada action ya. Gitu. Tidak ada jawaban yang jelas ya. Implementasi dan action itu yang paling penting. AI juga kan action dan implementasi. Jadi jangan cuma artificial intelligence. Ya, tapi action dan implementasi. Baik Pak, kalau secara pribadi 5 tahun ke depan apa milestones-nya pencapaian rencana cita-cita? Ya saya kan tidak terasa ini Mbak. Kalau kita lihat perjalanan karir saya ya. Dari PAC, dari Satgas, PAC, DPC, DPD, anggota DPRD, kota, anggota DPRD Selatan. Betul-betul menapak kilat tangga Pak. Ya. Kalau napak tilas kehidupan dan melihat 5 tahun ke depan dan usia. Tadi saya bilang udah tua tapi Mbak Nita bilang masih. Itu hanya angka. Itu hanya angka aja. Ya kalau kita lihat memang umur produktif itu 60 terakhir ya. Ya tentu saya masih punya. Kurang lebih 7 tahun ya. Ya 5-6 tahun. Ya. 7 tahun ya tentu masih produktif. Karena di sisi lain juga kan kita juga harus memikirkan generasi penerus kita. Kita harus siap memberikan tongkat estafet. Selalu kita bilang siap tongkat estafet, tapi kita sendiri nggak mau pindah dari tempat kita gitu kan. Sudah kan comfort zone-nya. Iya, zona nyaman, nggak mau keluar dari zona nyaman. Padahal pengabdian itu kan banyak sekali. Dan mungkin ketika di tempat lain cara berpikir kita tidak terkooptasi dengan pikiran lembaga lagi. Cara berpikir kita benar-benar lebih jernih melihatnya ya kan. Karena kalau di lembaga kayak di DPR kan yang saya bilang tadi, keputusan itu harus menjadi keputusan 85 orang gitu. Iya. Nah kalau umpamanya saya tidak di DPRD lagi, pikiran-pikiran saya pasti lebih bagus untuk menyampaikan kepada teman-teman di DPRD. Kan PD Perjuangan punya fraksi. Ya saya punya pengalaman sebagai anggota DPRD, saya paham mekanisme di DPR gitu. Saya pernah menjadi ketua tim kerja Banggar. Saya saat ini menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya, Wapemperda. Jadi saya sudah pernah memimpin 2 badan di DPRD Sulsel. Jadi saya ngerti gitu sehingga saya bisa menjadi mentor bagi teman-teman membawa aspirasi rakyat yang masuk melalui PD Perjuangan dan PD Perjuangan kepada kader-kadernya yang ditugaskan di DPRD kan. Kalau tidak menjadi eksekutif, Pak, jadi saya bisa katakan Pak
Rudi ingin menjadi soko guru partai ya Pak, seperti itu. Oh ya, saya kan sudah dibesarin oleh partai dengan luar biasa. Ya saya mengabdi lah sama partai. Mengabdi sama partai kan berarti mengabdi sama bangsa. Karena cita-cita partai ini kan adalah bagaimana bangsa Indonesia ini jauh lebih baik dari kemarin gitu. Ya tidak perlu kita, ya itu saya bilang tadi Pak, jangan terlalu di zona nyaman gitu. Terlalu nyaman di zona nyaman. Terlalu aman di zona Terlalu nyaman. aman. Ya jadi kita harus keluar dari zona itu, kemudian kita harus berkreasi, kemudian dengan pengalaman yang kita miliki kita berharap dengan darah-darah muda, darah-darah segar yang menjadi anggota DPRD, yang menjadi wali kota, kita bisa menjadi soko gurunya, mentor Pak. Kan juga kita bisa menjadi penyimbang lah. Ya kita menyampaikan harapan dari masyarakat gitu. Karena kadang kita juga pakai kacamata kuda kan. Ya kita butuh bisikan-bisikan ya kita jadi pembisik yang baik gitu. Ya ordal lah. Ya kan sekarang orang agak apa sensitif kalau bisa bicara ordal gitu. Kalau ordal yang baik, orang dalam yang baik yang menyampaikan informasi-informasi dari masyarakat kan bagus ya. Kayak saya menyampaikan Pak Wali kita nanti atau Ibu Wali atau Pak Gubernur atau Ibu Gubernur, saya menyampaikan bahwa harapan masyarakat seperti ini. Ya masyarakat seperti ini. Kan itu bagus gitu ya. Bukan izin Pak Wali saya juga butuh sesuatu. Kan bukan itu. Ya orang dalam yang baik kita kan orang dalam yang menyampaikan menjadi penyambung lidah rakyat. Ya Bung Karno kan bilang saya ini penyambung lidah rakyat. Ya kita ini harus menjadi penyambung lidah rakyat. Ibu Mega bilang tertawa dan menangis bersama-sama rakyat. Ya. Luar biasa. Satyam Eva Jayante. Kebenaran akan menemukan jalannya. Dan pasti jalan kebenaran itu adalah jalan yang sunyi. Jalan pedang Pak ya? Iya. Sunyi Mbak, gak ada orang di sini. Ya karena kita kalau udah jalan, loh kok sunyi gitu. Ya kan mau ikut. Tidak banyak yang memilih jalan sunyi. Ya, nah itulah kader-kader PD Perjuangan dilatih, dididik, dibina. Satyam Eva Jayante. Kebenaran akan menemukan jalan. Ya, the last one Pak. Last question. Yang moto tadi yang di awal yang moto kalimat bijak yang Pak Rudi tuliskan di salah satu sosial media Anda. Hari ini adalah kehidupan, hargailah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Bahasa bijak apa yang ada di pikiran Pak Rudi ketika memikirkan kalimat ini? Itu perenungan yang mendalam Mbak ya. Iya. Sebagai seorang yang dipercaya oleh rakyat menjadi wakilnya, apa yang saya harus lakukan. Milestone itu bukan cuma bulan, tahun gitu. Tapi menurut saya hari. Jadi yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini. Jangan ditunda. Kan biasa kita, besok aja deh. Saya melatih diri saya dengan kata-kata itu dan pernah dimuat di medianya Bang Huki dulu. Ya sempat ya ditulis itu kata-kata saya. Ya itu perenungan saya harus apa hari ini. Kalau kita tidak buat hari ini, besok belum tentu gitu. Iya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita selalu harus merasa bahwa hari ini adalah hari terakhir dari kehidupan kita gitu. Sehingga kita harus optimal maksimal dan optimal gitu. Jangan nanti aja deh besok. Nanti aja deh besok. Itu akhirnya menumpuk pekerjaan. Sementara pekerjaan itu output kita yang kita hasilkan cuma 2-3, tapi yang masuk tuh 5-7, puluhan rakyat banyak sekali Mbak. Ya itu yang jadi perenungan saya Mbak. Jadi saya berusaha bekerja dengan maksimal. Contoh mamanya Mbak Nita bilang jam 10 Pak Rudi, ya saya bilang ya 15 menit sebelum jam 10 saya sudah ada gitu. Saya ingin menghargai itu. Jam 10 saya datang, saya berkomitmen. Ya saya lagi di luar kota kemarin, Mbak Nita bilang, saya bilang, oh ya tanggal 27 bisa, ya kan? Karena jam 1 saya ada rapat paripurna. Memang penting sekali komitmen itu Pak, yang sekarang itu banyak sekali dilanggar. Waktu itu, dan saya berusaha itu. Dan kalau orang tahu kalau saya terlambat pasti ada sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Bukan karena disengaja gitu. Saya berusaha menjadi man on the tide. Ya saya berusaha selalu. Karena saya harus jadi contoh Mbak ya. Ya kayak rapat-rapat partai, saya harus duluan hadir.
rapat-rapat di DPRD. Kalau saya mau terlambat, saya sampaikan bahwa saya mungkin 11-15 baru bisa. Gitu. Baik, Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Sudah mengisi catatan jurnalis Sukriansa. Diberi kesempatan. Ya. Saya kira pemikiran Pak Rudi sebagai wakil rakyat juga sudah perlu menjadi harus dibagi kepada generasi yang sekarang seperti Pak Rudi cita-citakan menjadi sebuah guru dan tidak hanya partai tapi juga rakyat secara menyeluruh. Tarik nafas yang dalam itu Pak kalau untuk generasi sekarang itu karena mudah diucapkan tapi tak mudah dilaksanakan. Iya. Karena dunia memang berubah ya Pak. Kita mengalami banyak perubahan yang luar biasa. Dunia berubah. Ya contoh umpamanya mereka terbiasa dengan handphone, gadget ya. Kita mau gimana lagi? Ya makanya saya berharap generasi muda malah bersyukur mendapatkan begitu banyak hal-hal dari perubahan zamannya. Dan ini kan warisan dari generasi sebelumnya. Ya dari generasi baby boomers ya. Generasi X, millennials. Kemudian masuk milenial sekarang. Ya, jadi saya berharap generasi sekarang menghargai itu. Menghargai. Bagaimana cara menghargai? Ya berkolaborasi, berinovasi, berinteraksi. Karena generasi sekarang ini Mbak kurang berinteraksi kalau menurut saya. Mereka dengan dunianya sendiri gitu. Nah ini yang kita bisa terus dorong gitu. Saya berani bicara begini karena mengalami sendiri putri-putri saya gitu ya. Mengajak mereka berinteraksi aja kadang sulit gitu. Nah ini tugas kita ya sebagai orang tua, apalagi saya pemimpin di sebuah partai besar, kemudian juga anggota DPRD 5 periode. Tentu bagi kita yang menjadi legacy itu adalah apa yang kita wariskan. Ya. Bukan kita tinggalkan, Mbak. Wariskan. Kita wariskan. Iya, betul. Ya, apa yang kita wariskan. Karena itu yang paling nilai-nilai. Nilai-nilai itu yang paling penting kita wariskan. Kalau tidak ada nilai-nilai lagi itu sulit. Coba sekarang Mbak Nita, kaganga, pabama, tadana, yara, walasa, pasti tidak banyak generasi sekarang. Yang aksara lontar, Mbak. Ya udah. Yang begini ini K, yang begini G. Dan itu baru dipelajari ya? Saya SD belajar bahasa daerah dan saya sampai sekarang masih hafal K, ganga. Ya kan, tapi kalau saya tanya putri saya, apa itu Pak? Ya makanya saya berusaha juga mereka walaupun AI tapi muatan lokalnya juga tetap. Ada kearifan lokal tetap dijaga Pak ya? Kearifan lokal itu penting sekali Pak, itu nilai-nilai. Dan nilai-nilai itulah yang membuat kita jadi manusia. Memanusiakan manusia. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya sudah. Saya Mbak Nita, terima kasih. Salam buat Pak Uki. Pak Uki ya. Ya bilang saya tunggu Pak Uki, siapa tahu di injury time ini ada kejutan yang Pak Uki berikan gitu. Ya kejutannya itu saya ingat ketika 5 tahun lalu saya terpilih kembali menjadi anggota DPRD provinsi yang ketiga kalinya. Pak Uki datang mengucapkan selamat secara pribadi ke rumah saya itu. Gitu. Ya kan Pak Uki betul-betul humble ya di tengah kesibukan Pak Uki tetap bisa hadir waktu itu, datang menyampaikan. Saya dengan Pak Uki beda setahun kalau nggak salah. Biasanya Pak orang baik pasti akan bertemu dengan orang baik ya pasti ya. Ya tebarkan terus kebaikan. Pak Uki 87 ya kalau nggak salah. Saya 86. Ya sama Pak Uki ketua angkatan. Ya tapi sama-sama kami di pengurus IKA. Kami sama-sama alumni Smada. Oh di Smada Pak. Tapi ya sama-sama alumni Smada gitu. Jadi saya tunggu Pak Uki juga. Di UNAS kan Pak? Iya. Pak Uki Smada. Jadi kolaborasi kita di Smada yang cukup kental ya kan. Insya Allah saya sampaikan. Tolong disampaikan ya. Dinantikan the next stepnya Bang Uki. Ya. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak. Terima kasih. Demikian tadi sahabat Uki perbincangan saya dengan politisi senior Sulawesi Selatan. Beliau adalah Pak Rudi Pictargoni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu lagi di catatan jurnalis Sukriansa berikutnya. Selamat pagi.